Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi sistem informasi distribusi pengolahan obat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara menggunakan metode Distribution Requirement Planning berbasis web. Jadi langkah pertama saya jelaskan, kita buka XMPP. Ini bentuk dasarnya untuk membuka localhost dan servernya. Kita hidupkan apatis sama MySQL. Oke, jika botnya sudah terisi, ini disilang saja, tidak masalah. Kemudian di sini kita buat URL-nya 127 yang mengarahkan ke folder dari aplikasi kita. Di sini saya buat nama foldernya Dinkes. Oke. Saya connect-kan terlebih dahulu ya, supaya visionnya bagus. Oke, koneksi. Nah, di halaman awal ini saya jelaskan terlebih dahulu. Ada yang namanya menu login dan sign up. Pertama, jika untuk puskesmas, di sini kan ada pilihan role puskesmas sama driver. Saya ceritakan sedikit tentang aplikasi distribusi obat ini, di mana puskesmas melakukan permintaan obat kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten Kabupaten Batubara, Kabupaten Batubara. Kemudian dilakukan permintaan oleh si puskesmas, kemudian dimasukkan beberapa berkas, baik berita acara atau dokumen-dokumen pendukung lainnya. Kemudian selanjutnya itu si bagian admin Dinkes melakukan cross check apakah data yang dilakukan permintaan oleh si puskesmas ini valid atau sudah sesuai SOP yang telah ada di Dinas Kesehatan gitu kan. Nah, jika sudah sesuai, diterima. Kemudian status di puskesmas, di halaman puskesmas nantinya akan disetujui gitu kan. Nah, nanti lebih jelasnya kita buat buat demonya gitu. Nah, kemudian ini cerita singkat. Kemudian di bagian adminnya akan melakukan menugaskan delivery untuk mengantarkan ke puskesmas yang melakukan permintaan tadi, begitu. Singkatnya, karena memang data-data untuk puskesmas sama drivernya sudah saya sudah saya daftar. Jadi ini cuman tampilan aja saya buatkan ya. Ini puskesmas, driver, kurang lebih kalau nggak salah ada 13 puskesmas di Kabupaten Batubara. Nanti silahkan diinputkan masing-masing. Nah, di sini saya coba menggunakan, kita tes dulu untuk bagian admin ya. Admin, soalnya biar kita tahu dulu isi di bagian menu-menu admin. Itu berhasil. Nah, ini merupakan tampilan awal dari halaman dashboard admin. Di sini nanti fungsi dari keseluruhan atau lembar kerja dari admin Dinkes boleh dibilang, baik di data obat, data puskesmas, data permintaan, menugaskan delivery, melakukan perhitungan DRP, melakukan peramalan untuk per minggu, membuat laporan, mengelola akun. Nah, untuk lebih baiknya sebenarnya kita buatkan, ini saran saya ya, sebenarnya saran saya ini kita buatkan tab baru. Tab baru namanya New Incognito Window atau tab samaran lah ya. Nah, di sini ini khusus demo ya. Soalnya kan ini ada 3 user role. Yang pertama untuk admin Dinkes, yang kedua untuk puskesmas, yang ketiga untuk driver. Nah, di sini kita masuk lagi. Jangan lupa 127 atau localhost pun bisa jadi tuh.
View Dinkes. Di sini kita login ya untuk puskesmas. Misalnya yang saya daftarkan itu puskesmaslalang@gmail.com. Oh, passwordnya 123. Oke. Nah, ini halaman untuk puskesmas. Secara keseluruhan puskesmas yang melakukan login, tampilannya seperti ini semua. Cuman datanya berdasarkan data dia sendiri, data puskesmas itu sendiri gitu. Nah, saran saya sebelum melakukan permintaan, disarankan dan ini perlu sekali untuk melakukan melengkapi profil instansi lah dibilangnya, melakukan profil instansi supaya nanti pihak Mendinkes tidak bingung ini dari puskesmas mana gitu kan, siapa nama pemimpinnya, siapa ininya, kayak banyak lah di situ yang perlu gitu kan, supaya juga nanti si driver tidak bingung gitu, ini puskesmas mana gitu kan. Soalnya kan driver ini yang kita buat ini hanya sederhana, namanya juga versi 1, untuk kedepannya memang tahu ada keterbaruan atau novelty-nya. Kemudian di sini nanti kita buat analoginya seperti Shopee, kita memesan memesan makanan atau pemesanan apa lagi misalnya di Shopee ini. Contohnya makanan, kita pesan makanan, kita pesan melalui aplikasi, kemudian dipesan dari aplikasi, kemudian dikirimkan oleh kurir sampai ke titik lokasi kita, sampai diterima oleh si user. Nanti analoginya seperti itu nanti untuk deliverynya menjalankan tugasnya. Nanti ada diupdate diupdate untuk perjalanannya gitu. Nah, saran dari saya untuk puskesmas, untuk login puskesmas, halaman puskesmas yang sudah login, disarankan dilengkapi dulu profilnya, profil instansi keseluruhan. Di sini provinsi ini sudah keseluruhannya. Ini kalau mau untuk melengkapi ini kan, misalnya melengkapi provinsi, kabupaten, kota, ini sudah saya buat menggunakan API. Jadi kalau kita mau milik kabupaten kota harus pilih provinsi dulu. Kalau yang memilih kecamatan harus dipilih dulu kabupaten atau kotanya biar muncul atau biar tampil drop down-nya untuk kecamatan. Untuk kabupaten juga. Misalnya kan ke Sumatera Utara tadi kan. Nah, Sumatera Utara, Kabupaten Batubara muncul di mana letaknya gitu kan, di Pakam Raya, Kecamatan Madang Deres. Nah, ini Madang Deres seperti itu. Oke. Kemudian ini cerita singkat dari edit profil ya. Sini ada logo instansi menampilkan di bagian instansi ini, bagian instansi. Kemudian ada pilih lokasi, ini yang sangat perlu sekali. Di sini kita menggunakan library Lablet.js atau framework Lablet.js. Di sini kita cari nama puskesmas kita. Di sini kan nama puskesmasnya Lalang, berarti kita cari Lalang. Kita enter. Ini memang banyak nih nanti yang muncul. Nah, ini jalan akses Inalung Kuala Tanjung. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, tinggal close saja. Latitude sama longitude-nya sudah tersimpan. Kemudian update profil. Oke, update profil. Kemudian kita lihat. Nah, lokasi peta juga sudah nampak di bagian mana lokasi instansinya ini, dan latitude sama longitude-nya juga muncul ya. Oke. Setelah ini kita kembali lagi ke halaman dashboard. Di halaman dashboard ini total permintaan kita masih nol ya, sedang diproses juga masih nol.
permintaan selesai masih 0 juga. Untuk grafik per bulanan jumlah permintaan juga kosong, permintaan belum ada permintaan. Oke. Pertama kita lakukan permintaan. Oke, sebelumnya di sini kan ada nama obat nih, nama obat yang disediakan oleh Dinas Kesehatan. Singkat cerita, oke, ceritalah saya ini ya. Di data obat ini bagian apa ya? Ini puskesmas, ini untuk halaman puskesmas. Saya buatkan seperti ini supaya saya mudah menjelaskannya. Nah, ini untuk admin Dinkes. Ada perbedaannya admin Dinkes sama puskesmas Lalang. Oke? Permintaan. Nah, untuk menampilkan data obat di semua puskesmas, yang pertama itu dilakukan oleh si admin Dinkes dengan mengklik button tambah obat, diisi semua formnya ini, kemudian disimpan. Nah, udah ada drop down juga untuk bentuk sediaan, status, kategori, status. Ini udah keseluruhan saya buatkan. Kemudian untuk upload Excel ini supaya misalnya kalau sudah ada data yang ada ini kan, yang biasanya karena masih manual, data-data nama obat sudah tersedia gitu kan. Jadi capek kali lah ini menginputnya satu-satu. Mendinglah menggunakan Excel. Nah, begitu. Tapi dengan satu syarat, untuk menginputkan atau mengupload berdasarkan ekstensi Excel, itu perlu kita ini kan sesuaikan dengan format sistem kita. Karena format sistem kita itu sudah kita buat, jadi diperlukan untuk admin Dinkes untuk mendownload terlebih dahulu download template-nya. Kemudian di Excel-nya itu nanti sesuai arahan yang ada di Excel-nya. Nanti ketika di-download, maka akan tampil download started. Oke, coba kita tengok template obat. Ini ada kode obat. Kita enable editing terlebih dahulu. Ada nanti informasi di setiap kolom. Ini kode obat, kosongkan saja, tidak masalah. Pokoknya ikuti arahan-arahan yang ada di sini. Dan informasinya juga ikuti, baru nanti upload di bagian upload Excel. Oke. Nah, di halaman admin Dinkes ini menambahkan data obat-obatan. Data obat-obatan yang ditampilkan di admin Dinkes ini bakal tampil juga di halaman puskesmas. Di halaman puskesmas keseluruhan puskesmas pun yang sudah melakukan pendaftaran dan sudah melakukan login, ketika dia melakukan permintaan, bakal muncul seperti ini. Tapi dengan catatan kode obat ini aktif ya, soalnya ada statusnya aktif dan tidak aktif. Oke, ini kode obat, ini dari detailnya. Nah, cara melakukan permintaan, kita centang terlebih dahulu. Kita centang, ini kan ada sebelah kiri nih, di kolom kiri ini, kolom pertama ini ada checkbox. Kita klik checkbox, kita lanjutkan permintaan. Bakal muncul drop down-nya, bakal muncul formnya. Kemudian di sini ada jumlah permintaan. Karena stoknya 1000, safety stoknya 25. Ini safety stok, ini nggak bisa diambil, ini nggak bisa diganggu gugat ya. Kemudian jumlah permintaannya misalnya kita buat 200. Catatan, pilih kurir penting ya kak misalnya. Nah, oke. Setelah itu kita kirim permintaan. Nah, di sini ada fitur ini ya, fitur uniknya. Kita buat surat permintaan obat, wajib diunggah dalam format PDF. Ini ada template-nya, sesuaikan template-nya dengan yang ada di yang diperlakukan permintaan.
tinggal di download saja. Ini format, kalau nggak salah format Word ini saya buat. Coba kita tes. Oke, download surat permintaan obat. Oke. Kemudian template berita acara. Oke. Sebelum kita lihat, kita lihat dulu untuk template berita permintaan obat. Ini wajib diunggah. Pada kawan-kawan yang ada di puskesmas nanti, admin Dinkes, dilakukan pengisian ini surat permintaan supaya ini nanti bagian admin Dinkes melakukan cross check, kemudian ditandatangani. Ini puskesmasnya ini sudah sinkronisasi dengan Polpidagera tadi ya. Jadi ini aja bagian nama obat juga diminta satuan keterangannya, jadi kita isi sama nomor obat dan logonya. Ini disarankan diisi dan diupload menggunakan PDF. Kemudian untuk berita acara sama juga. Di berita acara ini kita tambahkan nama obat, kemudian ini ya semua sesuaikan lah pokoknya ya. Pokoknya logonya juga sesuaikan, nama obat, tambahkan kolomnya jika banyak yang mau diminta. Lalu PDF-kan. Kemudian selanjutnya kita contohkan ya, kita buat asal-asal aja untuk sementara. Kita buat di yang ini, file ini aja sama. Oke. Kalau lampiran tambahan ini opsional ya, bisa diupload bisa tidak. Oke, kirim sekarang. Nah, permintaan obat berhasil dikirim. Kita lihat di pesanan obat. Kita dapatkan kode pemesanan kita, kemudian tanggal pemesanan, statusnya masih menunggu. Kenapa menunggu? Statusnya menunggu karena pihak admin Dinkes melakukan cross check terlebih dahulu persyaratan ataupun permintaan kita, apakah memang masih tersedia stoknya di Dinkes atau belum ada stoknya gitu kan, biarpun ada di sistem, mana tahu kendala kan. Perlu kan statusnya menunggu, kemudian deliverynya belum ditugaskan karena kan belum disetujui pihak admin dan belum ditugaskan oleh pihak admin. Kemudian trackingnya belum tersedia. Kita lihat aksinya, ini permintaan obat, informasi permintaan dan detail obat yang diminta. Oke. Selanjutnya kita kembali ke halaman permintaan. Di menu permintaan ini untuk admin Dinkes ya, data permintaan. Nah, di sini kan masuk kode permintaan PMT 257 dari Puskesmas Lawang pada tanggal 1 Agustus. Statusnya menunggu. Nah, di sini ada fitur unik ini. Sebenarnya ini ada saya buat fitur tambahan. Misalnya ada 3 puskesmas yang melakukan permintaan. Misalnya kita buat analoginya 3 aja. 3 puskesmas, misalnya Puskesmas Lalang, Puskesmas Inalum, atau puskesmas yang lainnya lah kita buat ya. Ada contoh 3. Kemudian di 3 puskesmas ini melakukan permintaan secara bersamaan. Tapi dengan catatan beda waktu, tapi dalam 1 hari itu. Nah, bagaimana cara admin Dinkes melakukan suatu peninjauan supaya dari puskesmas mana yang akan didahulukan dan diprioritaskan begitu kan? Nah, saya buatkan logikanya.
siapa puskesmas yang melakukan permintaan terlebih dahulu, baik dia tanggal hari itu dengan hari yang sama dengan puskesmas lain, tapi waktunya beda, maka dilakukan peninjauan terlebih dahulu untuk puskesmas yang pertama tersebut. Kemudian, jika puskesmasnya melakukan permintaan secara berulang, artinya misalnya puskesmas Lalang melakukan permintaan pertama kali, kemudian selang waktu beberapa menit, misalnya kita buat selang waktu 1 jam, kemudian ditambahkan si puskesmas Lalang ini melakukan permintaan karena belum ada konfirmasi dari pihak Dinkes misalnya kan. Nah, dilakukan puskesmas Lalang permintaan lagi. Nah, maka sistem ini sampailah kita buat ini puskesmas Lalang melakukan 3 kali permintaan kita buat dalam 1 hari itu karena belum ada persetujuan dari admin Dinkes kan. Nah, ini contoh. Nah, sistem bakal membuat sebuah informasi di halaman admin Dinkes ini, bagian ini nanti muncul dalam antrian karena statusnya belum disetujui. Puskesmas Lalang yang melakukan pertama kali permintaan itu belum disetujui, belum ditinjau. Jadi artinya yang 2 permintaan dari puskesmas Lalang ini bakal mengantri gitu. Nah, kemudian jika sudah saya konfirmasi atau saya tinjau puskesmas yang melakukan permintaan pertama kali, maka puskesmas yang melakukan permintaan yang nomor 2 atau kedua itu bakal naik jadi nomor 1. Puskesmas yang pertama bakal turun ke halaman paling ke nomor bawahnya gitu kan. Nah, kita tinjau catatan. Nah, di sini juga kemarin saya bingung. Pertama, saya buat aplikasinya ini hanya menyetujui dan tolak. Tapi setelah saya pikir-pikir, gimana sih? Gak mungkin kan setiap stok yang ada di puskesmas itu harus kita kasih ke di stok yang ada di Dinkes itu harus kita kasih ke puskesmas yang meminta sesuai keinginan dia kan gitu. Nanti kalau kita kasih keseluruhan untuk puskesmas tersebut, nanti untuk puskesmas lain apa kan gitu logikanya. Jadi saya buat peninjauan. Ini sama kasusnya sama seperti Shopee. Kalau memang misalnya cukup untuk stok untuk puskesmas, ya apa salahnya kita kasih keseluruhan. Tapi kalau memang tidak cukup pembagiannya karena puskesmas lain juga perlu sekian, puskesmas Lalang juga perlu sekian, maka diperlukan peninjauan berapa yang bisa dikasih, berapa yang bisa disetujui untuk dikasihkan untuk dilakukan penyetujuan untuk puskesmas Lalang tersebut. Nah, di sini jumlahnya kan yang diminta 200. Ini bisa kita ubah jadi 100 atau 200 sesuai permintaan dia. Nah, di sini kita buat 200 karena permintaan dia 200. Soalnya untuk stok kita masih banyak 1000 kan gitu. Semua saya setujui, catatan tinjauan semua saya setujui ya. Ini mau dikirimkan. Oke, simpan tinjau. Nah, tadi kan ditinjau ini kan masih aktif atau dibilang enable. Jadi disetujui, masih disable sama ditolak. Sama setuju saja itu yang disable. Artinya, tinjau ini sebelum dilakukan peninjauan tidak bisa disetujui. Oke? Paham? Jika sudah dilakukan peninjauan, maka bisa disetujui dan ditolak, dan peninjauan dinonaktifkan. Ini ada detailnya, lihat halaman pendukung. Oke, di berita acara ini sebelum kita lakukan peninjauan, udah terbuka ini ya, ada transaksi. Nah, ada jumlah diminta, jumlah yang disetujui sama ya 200. Oke, ini catatan untuk user, untuk puskesmas. Statusnya masih menunggu, karena belum disetujui. Oke, kita tutup. Coba kita setujui. Kita setujui ya. Oke, setelah disetujui, maka muncul button atau tombol tugaskan delivery. Kita tengok detailnya lagi, disetujui. Oke, kita tutup.
Nah, kita kembali ke halaman ini, halaman pemesanan untuk puskesmas. Kita refresh. Oke. Ketika sudah disetujui, maka delivery-nya sedang dikemas. Status delivery-nya sedang dikemaskan. Kemudian trackingnya belum tersedia ya, belum tersedia. Nah, kemudian kita tugaskan delivery-nya. Nah, di sini di pilihan driver ini ada juga fitur uniknya. Pilihan driver ini di sini bisa muncul drivernya ketika tidak melakukan pengiriman barang ya, pengiriman distribusi atau logistiknya. Jadi kita bisa pilih kalau dia sedang ditugaskan, dia tidak bakal muncul di sini. Oke, kita Ferdinand Situmorang misalnya. Oke, kita tugaskan. Oke. Di sini kita masuk ke halaman delivery, ke menu delivery. Di sini kan ada daftar delivery. Daftar delivery ini delivery yang kita tugaskan tadi. Nah, ketika kita menugaskan delivery, si delivery ini akan melakukan konfirmasi apakah disetujui dia atau ditolaknya kan gitu. Nah, disinilah timbul apanya lagi. Kita login ke halaman delivery yang puskesmas Lalang, kita logoutkan terlebih dahulu ya. Kita logoutkan terlebih dahulu. Kemudian kita login delivery. Apa kemarin ini ya passwordnya? Coba saya cek terlebih dahulu. Saya lupa nama password. Bisa. Driver ini Ferdinand@gmail.com. Oke. Ferdinand1@gmail.com, passwordnya 123. Oke, selamat datang Ferdinand Situmorang. Nah, di sini kan ada pengiriman hari ini, cuman belum disetujui. Nah, saranku juga untuk halaman driver ini, kelola akunnya diinikan dulu ya, diperbaharui semuanya. Ada generate tanda tangan juga untuk menampilkan QR code-nya. Nah, di halaman driver ini, ada kan status terima, tolak, update lokasi. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Saya lihatkan dulu detailnya. Ini kemana kan gitu, detail dari ini. Misalnya analogi dari petugas driver. Malas nggak ya ngirimnya ke puskesmas Lalang gitu kan? Apakah jauh dari Dinkes atau gimana gitu? Karena memang udah tugasnya, ya diterima lah. Statusnya menunggu konfirmasi, kita terima. Ya, oke. Sudah berhasil. Kemudian kita logout untuk Ferdinand Situmorang ini atau drivernya, kita login ke puskesmasnya. Puskesmas Lalang 123. Oke, login. Kita lihat pemesanan kita. Di pemesanan kita sudah tampil trackingnya, status deliverynya menuju alamatmu karena sudah disetujuinya kan. Di sini sudah kita refresh untuk alamat admin Dinkes untuk menu deliverynya. Dalam pengiriman kita tracking terlebih dahulu. Ini karena kita menggunakan pack GPS ini karena tersetting ya, terlebih dahulu ini. Oke, saranku kita logout terlebih dahulu ya. Logout untuk admin Dinkes, kita loginkan di sini Ferdinand, drivernya, untuk membuat pack GPS-nya. Karena kan ini berdasarkan GPS dari handphone atau perangkat dari si deliverynya, drivernya. Nah, pertama kita install dulu ekstensi pack GPS. Ini saya install di ini dari Google Chrome
untuk melakukan apa instalasinya kan, instalasi di ekstensinya. Ini saya buatkan nanti tutorialnya, atau bisa cari aja langsung nanti di browser, kemudian download ekstensi Pack GPS, My Location Guardian gitu. Oke, ini aja kita cari nanti, kita install aja sendiri ekstensinya, kemudian kita buka. Karena kita mengirim ke Puskesmas Lalang, sedangkan posisi dari delivernya kan masih di tengah kan, kita klik active location, ini back location, back location, kita pilih misalnya kita masih di setengah jalan lah kan, di setengah jalan, misalnya Dinkes dari mana kita buatnya, soalnya saya nggak tahu jalan di sini karena memang bukan daerah saya kan, jadi karena jalannya ini berdasarkan dari drivernya, di mana dia mengambil jalannya kan seharusnya di situ diupdate gitu kan, karena kita buatlah di warna merah ini misalnya. Oke. Ini kan tadi posisinya di Lalang kan, baru kita cari Pakam Raya. Oke, di sini lah. Itu oke. Misalnya Bandar Rejo. Kita cari Bandar Rejo. Mana Bandar Rejo? Inalum lah, mudah bisa mudah. Inalum. Jalan akses Inalum. Ini kita geser, kita cari dulu kan, baru kita geser di mana lokasinya. Ini karena kita menggunakan Pack GPS, karena kita tidak dalam atau tidak di jalannya itu kan, kita misalnya di sini misalnya, baru kita use this mode. Oke. Baru statusnya kita buat dalam pengiriman, karena kan sedang dikirim, baru update lokasi berhasil diperbaharui. Ini karena ini ya, karena tadi ditugaskan oleh si admin Dinkes ke petugas driver, kemudian petugas driver sudah berangkat dan kemudian mengupdate posisi atau lokasi dia menuju ke Puskesmas Lalang. Makanya kita buat tadi Pack GPS, karena kita tidak berada di lokasi realnya, maka kita buat Pack GPS untuk membuat analogi atau contoh dari perjalanan driver ke alamat tujuannya. Nah, setelah kita update lokasinya, kita lihat di puskesmasnya atau di admin puskesmas, kita refresh. Kemudian kita lihat, kita tracking. Nah, di sini kan tadi karena kita sudah update tadi di bagian ini, di bagian admin, di bagian driver, otomatis di bagian sini mencari jalan untuk sampai ke Puskesmas Lalang. Ini ada mobil dari dari drivernya. Ini karena memang tidak pas jalannya ya, seharusnya di sini tadi. Di bagian yang warna orange ini tadi seharusnya saya buat di bagian sini karena dia nggak tahu jalannya kan. Ini sebagai contoh saja nih. Ini ada petunjuk arahnya, ada belok kiri, barat daya gitu-gitu kan, garis meter dan seterusnya. Setelah diupdate, kemudian sudah dilihat oleh si puskesmas, baru kita lihat detailnya. Untuk estimasi pengiriman kurang lebih 34 menit dengan jarak 22,1 km dari Dinkes Batubara. Oke, semua catatan Dinkes semua saya setuju ya, ini mau dikirimkan. Oke, alamatnya
dalam puskesmas Lalang. Oke, kemudian kita kembali lagi ke drivernya. Ketika sudah sampai di ini, di tujuan gitu misalnya kan, kita kembali lagi ke pack GPS. Kemudian kita klik lagi ekstensinya. Tunggu muncul. Sabar ya. Oke, sabar. Ini rada-rada aneh juga ini. Nah, muncul dah. Oke, kita pilih lagi pack location. Kemudian kita cari Lalang. Cari Lalang. Aduh, di mana ini Lalang? Lalang sedang berdagang. Lalang Jalan Akses Inalum. Oke. Kita cari Lalang. Ini ada 2 lalang sebenarnya ini. Saya nggak tahu lalang yang bagian mana ya. Kemudian use this mode. Kita gunakan. Sudah kalau kita gunakan tadi using this mode, baru kita ubah status pengirimannya. Status kita buat jadi diterima. Kemudian di sini kita buat kita buat foto bukti. Kita foto sama seperti yang di Shopee itulah. Kita upload. Oke, itu pengiriman berhasil. Kemudian update lokasi. Baru kita masuk ke pesanan dari puskesmas. Trackingnya sudah disable karena deliverynya sudah berhasil sampai ke tujuan. Aksinya kita terima, status terima, nama driver, koordinat sistem orang, tanggal kirim, estimasi, bukti pengiriman, detail obat yang diminta. Oke, lengkap detail pesanannya. Dan kita klik bukti, benar. Sekian untuk puskesmas melakukan permintaan. Seperti itu alur dari permintaan. Kita masuk terlebih dahulu ke admin Dinkes. Admin Dinkes apa yang terjadi? Aduh, sorry. Admin Dinkes ketika setelah selesai melakukan pengiriman, kita lihat, nah sudah ditugaskan karena tadi permintaan sudah ditugaskan, sudah berhasil. Kita deliverynya kita lihat, status terima, status aktif, kemudian estimasi pengiriman dan bukti pengiriman sudah tampil. Kemudian estimasi pengirimannya sudah tampil juga. Ini puskesmas tujuan dan ini puskesmas Dinkes. Oke. Selanjutnya kita masuk ke halaman pemakaian dari obat-obatan. Sini saya tambahkan obat-obatan yang dilakukan pemakaian oleh Dinkes. Oke, di sini saya jelaskan. Di sini ada obat yang kita minta tadi, persentasenya pemakaian, persentase pemakaian, tanggal permintaan, dan input pemakaian. Jumlah dipakai misalnya 20 untuk hari ini misalnya. Keterangan dibagikan free misalnya. Oke. Ini ada informasi harap input jumlah pemakaian dengan teliti, tidak boleh melebihi jumlah permintaan. Oke, riwayat pemakaian, jumlah dipakai 20. Oke. Habis, kemudian di laporan obat, nama obat, pemakaian yang dilakukan, LPLPO. Ini LPLPO ini berdasarkan yang dilakukan oleh
yang dibuatkan di XL itu ya, ini sudah sesuai. Stok awalnya kan 0 karena memang belum ada stoknya. Yang diterima 200, persediaan 200, pemakaian 20, stok akhirnya 80. 200 dikurang 20, 80. Stok optimum, ini stok optimum ya 32. Permintaan untuk ini ya belum ada 0. Sumber obatnya dari Dinkes. Ini sudah ya, bisa diekspor ke PDF dan Excel. Nah, setelah itu kita masuk ke admin Dinkes. Di sini memang agak lumayan banyak yang perlu kita jelaskan lagi. Di sini ada perhitungan DRP. Di sini karena kita menggunakan metode distribution requirement planning, perlukan perhitungan. Di sini kita pilih obat untuk kita lakukan perhitungan. Kemudian kan obat yang tertera di data obat kan masih satu obat, OBH Kombi misalnya. Kita tampilkan, didapatkan perhitungan seperti ini. Nah, sebelum kita jelaskan di sini, sebelum saya jelaskan tabel perencanaannya, saya ini kan dulu ya, saya jelaskannya. Tabel ini bentar. Oke. Tabel perencanaan DRP ini ada periode demand, penerimaan terjadwal, proyeksi stok, kebutuhan bersih, penerimaan direncanakan, pemesanan. Ada minggunya sampai minggu ke-8. Penjelasannya, tabel ini merupakan hasil perhitungan DRP untuk satu jenis obat yang dipilih oleh user atau admin Dinkes. Perencanaan yang dibuat untuk 8 minggu ke depan. Dimulai dari minggu saat ini, misalnya kan minggu 31 hingga minggu ke-38. Berdasarkan data permintaan dan penerimaan obat dengan mempertimbangkan stok awal dan safety stock. Keterangan garis tabel. Ini saya buatkan ya. Garis gross requirement atau demand, permintaan. Minggu pertama, kita jelaskan dulu. Ini adalah total permintaan obat dari fasilitas layanan atau puskesmas. Diambil dari tabel review permintaan obat yang status permintaannya telah disetujui. Yang artinya tadi ini yang dilakukan pada tanggal 1, karena minggu ke-31 itu mulai tanggal 28 sampai tanggal 3 bulan 8 2025 itu ya, namanya minggu ke-31. Oke, sudah tadi ya. Contohnya jika minggu ke-32 ada 20 permintaan, maka nilainya 20, seperti itu. Ini contoh. Kemudian, schedule receipt, penerimaan terjadwal. Jumlah obat yang dijadwalkan tiba berdasarkan data pengiriman atau delivery dari tabel delivery dan tabel delivery detail. Di sini penerimaan terjadwal 200, karena kan kita jadwalkan tadi hari ini pada tanggal 1 Agustus. Dijadwalkan, berarti tetap minggu 31 dijadwalkan. Oke. Selanjutnya ada project on hand, project tetap di tangan gitu, nggak bisa diganggu gugat sebenarnya. Kata awalnya sih, perkiraan stok yang tersedia setiap minggu. Formulanya atau rumusnya POH minggu ini sama dengan stok minggu sebelumnya, tambah penerimaan minggu ini dikurang permintaan minggu ini. Nilai awal dimulai dari tabel stok tersedia dan diperbaharui tiap minggu. Artinya ini tetap 800 karena memang sisa di stok kita 800 karena sudah dilakukan permintaan tadi 200, maka setiap minggu bakal sama. Jika memang ada permintaan lagi bakal sama lagi. Misalnya ada permintaan di minggu 32 misalnya 100, bakal lebih jadi 700, dan minggu kedua 700, minggu ketiga 700 juga gitu. Kemudian ada net requirement. Net requirement ini kebutuhan bersih, jumlah obat yang perlu dipesan jika stok proyeksi minggu ini kurang dari safety stock. Net requirement adalah jumlah obat yang harus dipesan karena stok atau project on hand atau POH kurang dari batas aman atau safety stock. Rumusnya net requirement sama dengan safety stock dikurang POH. Jika POH lebih kecil dari safety stock, artinya net requirement muncul
saat stok kita nggak cukup, aman. DRP bantu ngasih tahu, hey misalnya, hey kamu harus pesan segini minggu ini biar stok minggu depan aman gitu kan. Misalnya net requirement muncul, ingat ini ya, net requirement muncul saat stok kita nggak cukup. Ingat, ini paling ingat, perlu diingat. Net requirement muncul saat stok kita nggak cukup aman. DRP yang bantu ngasih tahu, misalnya ada informasi, hey kamu harus pesan segini minggu ini biar stok minggu depan aman gitu. Baru muncul di halaman di apa ini di baris net requirement ini. Oke, selanjutnya planet order receipt atau penerimaan direncanakan. Penerimaan yang direncanakan akan datang pada minggu ke N, pada minggu misalnya minggu ke-32 tambah lead time. Di sini kita buatkan lead time-nya 1 minggu ya. Lead time 1 minggu. Ini semua saya buat 1 minggu per 1 minggu. Ini berdasarkan net requirement karena jika ada kekurangan akan dibuat rencana pemesanan. Misalnya saya contoh. Misalnya stok kita tinggal 40 lagi, misalnya 20 lah, misalnya 20, sedangkan dilakukan permintaan 50. Kemudian akan dilakukan perencanaan di minggu ke-32, soalnya dia minta di 33. Gimana ya bilangnya? Misalnya kita minta di minggu 32 misalnya. Kita minta di minggu 32 tapi stoknya 40 sedangkan yang kita minta 50. Nah, batal direncanakan di minggu 33 akan dikirimkan dan sampai ke tujuan. Seperti itu kira-kira penjelasan singkatnya. Kemudian terakhir plan order release pemesanan. Minggu saat ini dilakukan pemesanan agar obat tiba tepat waktu. Nah, seperti tadi. Biasanya minggu ini agar bisa sampai minggu depan sesuai lead time. Lead time-nya kita buat per minggu atau 1 minggu atau 7 hari. Oke. Bisa diekspor PDF. Kemudian satu lagi terakhir, peramalan. Di peramalan ini saya jelaskan lagi. Peramalan yang akan kita buat yaitu melihat ke masa depan. Kemungkinan lakukan permintaan di minggu keberapa gitu kan, minggu ke-40. Misalnya minggu ke-40. Ini obat UBH Kombi. Ini tidak bakal bisa kita lakukan apa ya? Perhitungannya. Kita coba aja. Bakal error karena data historis kurang dari periode 3 SMA. Artinya SMA itu simple apa ya panjangnya tadi lupa saya, simple moving average namanya, simple moving average, menghitung rata-rata permintaan dalam beberapa periode terakhir, misalnya 3, tapi di sini permintaannya harus 3 ya, harus 3. Nah, coba kita buat 2, data historinya kan karena masih 1. Nah, data historis kurang dari periode SMA 2. Coba kalau 1. Nah, value is greater than or equal to. Karena minimal 2 data history sebagai proses peramalan dapat dilakukan. Di sini harus kita buat 2 data historis permintaan. Harus dilakukan peramalan. Sebenarnya lebih bagus lebih banyak data historis baru bisa dilakukan permintaan peramalan misalnya. Kemudian bisa dilihat hasil peramalan. Karena belum ada peramalan, kita back saja. Ini service level. Saya jelaskan service level ini. Di sini bentar ya. Saya jelaskan dulu perbedaan dari DRP sama peramalan. DRP perencanaan kebutuhan distribusi berdasarkan aktuar rencana pengadaan. Kemudian kalau peramalan prediksi permintaan masa depan berdasarkan data historikal atau pola histori. Kemudian metodenya lakukan log mingguan, lead time, safety stock. Kemudian kita buat metodenya untuk peramalan yaitu
SMA, Simple Moving Average. Kemudian bayangkan seperti ini. Untuk peramalan, kita bisa melihat atau memprediksi ke masa depan atau minggu depan kemungkinan permintaan ke 40 dengan minimal data historinya 3 minggu, tiga kali permintaan gitu kan. Tiga permintaan dari obat tersebut. Kemudian DRP mengatur logistik agar permintaan itu bisa dipenuhi. Berarti minggu ini DRP DRP itu kayak operator gudang yang memastikan barang datang tepat waktu, tetapi peramalan ini terpotong Excel saya nih. DRP itu kayak operator gudang yang memastikan barang datang tepat waktu. Sedangkan peramalan itu kayak analisis yang mikirin minggu depan kira-kira kita butuh berapa gitu. Istilahnya seperti itu. Nah, di sini kamu pasti bingung service level ini. Service level artinya ini saya tunjukkan ya. Get score gitu kan. Di sini kalau nilainya itu Anda bisa catatkan ini ya. 50 itu nilainya 0,0, 68, 0,47, 9,5, 2,58. 99,9 itu 3,08. Itu service levelnya. Service level ini untuk menghitung, kalau tidak salah ini di bagian standar deviasinya untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Itu bisalah dicek-cek nanti seperti itu. Demikian penjelasan singkat. Atau ada pertanyaan atau untuk ada perubahan ke depannya bisa berkabar. Demikian, wassalam. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.